everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mrs. Things. Apa kabar dunia? Sudah gila. Hai guys, menjelang hari kemerdekaan Indonesia nih. Jaya, jaya, jaya Indonesia. Nah, di Mrs. Things ini gue mau membahas sebuah kasus yang tentunya pernah terjadi di Indonesia ya. Yang heboh banget pada masa itu, gengs. Namun, belum terpecahkan atau masih menjadi misteri hingga saat ini tentang seorang penjual telur yang digadang-gadang baru urusan dengan para petinggi-petinggi negara. Yaitu kita akan membahas sebuah kejadian yang menimpa seorang wanita bernama Sumaryem. Yang kasusnya ini lebih dikenal dengan sebutan Sum Kuning. Sumaryem, Sum Kuning kan kita denger-dengernya kayak Tempo dulu banget begitu ya. Lah emang karena case ini nih mungkin angkatan kakek nenek kalian. Soalnya terjadinya di tahun 1970, gengs. Namun kasusnya bener-bener apa ya? Nggak habis fikri di luar mulut. Karena kok bisa-bisanya ya nih Sumaryem yang dalam kasus ini tuh mengalami pelecehan alias jadi korban pemerkosaan. Tapi kok justru dia jadi tersangkanya? Lah kenapa kabar dunia kayak kebolak-balik begitu pada otak? Makanya kita bahas kasus ini nih. Karena mungkin sampai sekarang pun itu masih cukup relate ya dengan keadaan-keadaan dimana walaupun kita ini udah bertahun-tahun merdeka, namun banyak tuh kasus-kasus korban yang malah berbalik dicap sebagai tersangka. Ya kan jadinya dipertanyakan begitu nih, gimana sih keadilan hukumnya? Ya Allah, berani-berani amat ya gue bahas beginian. Ya udahlah, bismillahirrohmanirrohim. Semoga aman-aman aja nih ya, kagak ada tengah bakso lewat. Jadi Sumaryem itu adalah seorang wanita yang lahir pada 1953 di Yogyakarta. Dia itu lahir sebagai anak sulung dari keluarga Sudirejo, di mana mereka ini satu keluarga tuh tumbuh dalam ekonomi yang bisa dibilang miskin. Nah, karena terlahir dari keluarga yang kurang mampu, Sumaryem ini tipe-tipe kayak Teis di keluarga Cemara. Pokoknya ngerjain apapun lah yang bisa dikerjakan, termasuk berjualan apa aja. Yang penting bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dan lagi-lagi, layaknya Teis, Sumaryem ini dari kecil memang terkenal sebagai sosok yang ramah, kalem, rajin, dan sayang mah sama orang tua. Nah, di tahun 1970, saat usianya Sumaryem ini menginjak 17 tahun, hari-harinya itu sering dia lalui dengan berjualan telur. Dengan cara berjalan kaki, ngiter tuh di sekitaran Kota Baru, Bimijo, Suryo Bratan, Ngasem, Patuk, Tegal Mulyo, Pasar Beringharjo, dan kampung-kampung di sekitaran daerah Jogja sana tuh. Tadi nama-namanya kita juga kurang paham ya, kagak pernah ke situ-situ. Mungkin teman-teman Jogja nih ada yang tahu tuh tadi daerah-daerahnya, komen di bawah ya. Nama-namanya tuh masih begitu apa enggak sampai sekarang? Ya kali aja udah ganti nama, itu nama jalannya apa gimana? Tapi kan pas kita denger tadi ya, bener-bener 11-12 sama Teis. Bedanya Teis apa jualannya opak, kalau Sumaryem ini jualannya telur. Kalau kita mah dulu jualannya di sekolah apa? Jualan kue. Kue, siapa yang mau kue? Tidak, Fani. Di sini aku mau ikut audisi film anak Indonesia. Aku kasih tahu ya. Ada Fani. Aku merasa jijik dan ingin muntah. Dalam setiap harinya Sumaryem ini berjualan telur, dia tuh bisa menjual sampai 200 butir telur per harinya, guys. Dan banyak itu jadi langganannya ya. Karena memang telur-telur yang dijual sama Sumaryem ini kualitasnya bagus, harganya juga bersaing. Plus Sumaryem nih yang jual cantik, ramah lagi. Nggak kayak tukang di warung pengkolan depan sono. Ih, jutek banget. Kemarin kita mau beli beras sama minyak, minta kasbon dulu kagak boleh katanya. Emang gua aja gak tahu diri ya. Nah, tapi walaupun tiap hari ini dia tuh berjualannya dengan cara jalan kaki, kalau pulang sih terkadang Sumaryem ini mah naik bis. Karena kan udah dapet duit nih dari hasil penjualan. Dan biar nggak capek banget juga lah. Besoknya kan bakal jalan kaki lagi soalnya perginya. Cuman masalahnya ya, ini kan zaman dulu nih. Namanya angkutan umum mah terbatas dikit, gengs. Makanya syukur-syukur lo hidup di zaman sekarang lo. Walaupun polisinya udah kayak kagak ngotak ya. Nomor 1 di Jakarta lo. Makanya lu jalan kaki aja deh pada gempor-gempor deh lu. Nah, si Sumaryem nih, kalau misalkan dia jualannya sampai kemalaman gitu ya. Soalnya kan kadang dia masih harus mampir-mampir nih ke tempat langganannya mesen telur sama dia. Nah, otomatis dia bakal semacam apa sih, ketinggalan bis terakhir. Ya terpaksa dia jalan kaki. There's no way out, alias tidak ada jalan lain. Sampai masuklah di tanggal 21 September 1970. Seperti biasa nih, Sumaryem tuh hari itu bener harus mampir ke banyak tempat untuk nganterin tuh telur-telurnya. Yang bikin dia jadinya lembur pulang malam. Ya udah, ketinggalan bis lagi deh. Akhirnya dia pulang jalan kaki menuju rumahnya di daerah Godean, Sleman, Yogyakarta. Nah, pulangnya mah dia lewat jalan seperti biasa ya. Pas banget waktu itu dia lagi jalan nih di depan asrama polisi. Tahu-tahu ada mobil nih, set, berhenti di sebelahnya, tepat di sebelahnya. Nah, si Sumaryem kan sempat nengok kayak,
ini ngapain nih mobil berhenti bertepat di sebelah gua? Tapi tiba-tiba dari dalam mobil itu ada orang yang turun dan langsung menyukat Sumarim. Dibawa dia tuh masuk ke dalam mobil. Di situ Sumarim diculik, geng. Dan di dalam mobil itu ternyata ada 4 orang. 3 orang rambutnya gondrong, sama satunya lagi cepak tuh ala-ala militer. Ya namanya diangkut sama orang gak dikenal, apalagi disekep gitu ya. Sumarim berontaknya heboh. Tapi karena itu dia langsung ditodong pakai pisau gitu di lehernya gitu. Ya mau nggak mau bikin Sumarim dihim kan ketakutan pasrah dia. Habis itu Sumarim dibius, gengs. Walaupun kondisinya dibius nih, cuma Sumarim ini mengaku masih antara sadar dan gak sadar. Jadi mungkin bukan bius total ya, yang efeknya kayak lemas-lemas ngefly gitu kayak orang mabok. Nah, seinget dia nih, mobil yang membawa Sumarim itu tuh berputar-putar di sekitaran jalan Diponegoro menuju Bumijo. Dan Sumarim juga masih inget jika mobil itu tuh ngelewatin Magelang dan sempat ngelewatin rel kereta api juga. Selama di perjalanan itu, Sumarim ini diperkaos 3 kali secara bergantian oleh pria-pria yang ada di dalam mobil. Tetapi suasananya mereka nih sambil nyanyi-nyanyi. Jadi ada gila-gilanya nih cowok-cowoknya nih. Setelah mereka puas, Sumarim dikeluarin aja gitu, dilempar dari mobil subuh-subuh keadaannya. Ditinggalin sendirian tuh di pinggir jalan Wates, Purworejo, tepatnya di daerah Palemguri, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Itu sekitar 5 km dari pusat kota Jogja lah katanya. Tapi sebelum itu, sebelum dibuang dari mobil, duit hasil Sumarim tadi dagang telur kan, sebesar 4.650 ya ini tahun 1970 ya. Itu juga diambil, geng. Dan hanya disisain 100 perak buat si Sumarim. Nah, dengan kondisi yang lemah, Sumarim kan kala itu masih pakai semacam apa sih? Kain jarik orang-orang zaman dulu. Jarik batik gitu, gengs. Itu berdarah. Karena kan tadi diperkaos ya. Sementara Sumarim ini masih perawan, diperkosa brutal sama 3 orang. Sampai berdarah itu. Dan waktu tertati-tati nih jalan ke arah Jogja, keadaannya kan udah mulai pagi tuh ya. Soalnya kan tadi kronologinya pas dia balik pulang kemalaman, terus diculik, dibawa muter-muter gitu kan sampai subuh. Makanya pas keluar dari mobil, udah gak terangan tuh, emang mau pagi. Nah, di situ kelihatan nih udah ada orang-orang nih berlalu lalang, udah aktivitas. Akhirnya Sumarim nyetopin salah satu tukang beca. Dia minta dianterin ke daerah Bumijo, di mana itu adalah salah satu rumah pelanggan telurnya. Namanya Ibu Sulardi, karena Ibu Sulardi ini baik. Ya udah dianterin tuh sama tukang beca gitu kan, kasihan juga ngelihatnya berdarah kan si Sumarim. Sampailah nih di rumahnya Bu Sulardi. Pas sampai, ya Bu Sulardi kaget lah ngeliat Sumarimnya berdarah begitu, kayak, astaga Dok, kamu kenapa? Itu kain sama kakimu kok berdarah semua? Ya Sumarim langsung nangis aja jadi-jadinya. Dia menceritakan semua yang terjadi pada malam itu, geng. Nah, kebetulan di rumahnya Bu Sulardi tuh lagi ada tetangganya juga di situ tuh bernama Ibu Tut Sugiarto. Yang otomatis kan juga ikut denger dong ceritanya Sumarim. Pas denger tuh Ibu Tut nih langsung kayak, wah, nggak bisa didiemin ini. Laporlah Ibu Tut ke suaminya, yang merupakan seorang wartawan koran Minggu Pagi. Setelah mendengar the whole kronologinya, Pak Tut nih alias suaminya Ibu Tut cerita ke teman sejawatnya sesama wartawan bernama Pak Imam Sutrisno. Kalau Pak Imam ini tuh merupakan wartawan dari koran Kedaulatan Rakyat namanya waktu dulu. Nah, Pak Imam ini kebetulan punya kenalan polisi buat bisa lapor dan minta bantuan. Menanggapi laporan dari Pak Imam tadi, beberapa hari kemudian datanglah nih beberapa polisi ke rumahnya Sumarim. Dari situ Sumarim pun dibawa ke rumah sakit Bethesda namanya untuk dilakukannya visum. Dari rumahnya Sumarim ke rumah sakit nih, mereka ini harus melalui namanya Jalan Patuk, di mana tadi tempat asrama polisi. Jalan si Sumarim lagi diculik. Ya otomatis pas lewat Sumarim nunjuk-nunjukkan sambil bilang kayak, itu Pak, saya tadi diculik di sebelah situ. Nah, singkat cerita, sampailah mereka ini ke rumah sakit Bethesda. Sumarim divisum kan nih, dan hasil visum memang menunjukkan kalau selaput darahnya Sumarim ini sobek dan ada beberapa memar di daerah selangkangannya. Sampai Sumarim pun akhirnya harus mendapatkan rawat inap selama 4 hari di rumah sakit, gengs. Dari sini berita tentang Sumarim tuh naik ke media-media. Ya namun karena ini kasus pemerkosaan zaman dulu, agar korban ini dilindungi privasinya dan tidak malu, makanya nama Sumarim itu disamarkan menjadi Sum Kuning. Ya sebenarnya nama Sum Kuning sendiri itu nama kecilnya Sumarim, karena waktu dulu dia tuh terlahir dengan kulitnya tuh warnanya kuning langsat gitu, geng. Saya namanya juga wanita Indonesia. Pokoknya setelah tadi beritanya naik ke media nih, karena itu satu Jogja. Apalagi ternyata 3 bulan sebelum kejadiannya Sumarim tadi, ada kejadian yang serupa persis kayak yang dialami Sumarim. Waktu itu korbannya guru muda, yang mana pelakunya sama, belum ketangkap juga. Ya dengar ada 2 kejadian begitu, warga mulai was-was. Yang pada punya anak gadis tuh kan takut jadinya ya. Banyak yang berasumsi nih kalau pelakunya kayak dari kelompok yang sama, dimana pelakunya kayaknya ini pasti bukan orang sembarangan nih. Kayak ini kalau nggak pejabat ya anaknya pejabat, atau minimal pengusaha yang kaya banget lah. Kenapa begitu? Karena di tahun 1970 cuma orang-orang tertentu aja, gengs, yang bisa punya mobil. Pasti pokoknya itu uang sugih, orang kaya. Nah, sampai akhirnya seminggu kemudian, tepatnya pada tanggal 28 September 1970, muncullah isu nih kalau polisi katanya telah berhasil mendeteksi keberadaannya pelaku yang akan mereka tangkap segera di hari itu. Ya kan ada desas-desus begitu ya. Warga nih sama wartawan yang pada penasaran, kayak, pelakunya siapa kira-kira? Pada berbondong-bondong pergi ke kantor polisi, nungguin. Ngedemprok baik tuh di kantor polisi Malioboro Selatan. Kayak,
pelakunya ntar mukanya bagaimana nih, tapi nungguin seharian kagak ada tuh, jadi ternyata itu hoax. Kasusnya ini tahu-tahu jadi alot banget buat dipecahkan. Ya padahal lagi-lagi tahun segitu ya, orang yang punya mobil kan segelintir, jadi harusnya bisa lebih mengerucut gitu ya. Tahu-tahu ada kejadian yang membagongkan. Sumaryam nih yang baru keluar dari rumah sakit tuh, tadi kan dirawat ya, justru tahu-tahu malah ditangkap dan dijebloskan ke penjara dengan tuduhan menyebarkan berita hoax tentang penculikan dan pemerkosaan yang dialami. Kayak, apa kabar dunia? Baru-baru definisi kebalikan kalau begini. Sumaryam yang harusnya jadi korban lah malah dijadiin tersangka sampai ditahan. Gimana sih? Dia nggak boleh sampai ketemu siapa-siapa kecuali orang tuanya loh. Itu juga dibatasin, orang tuanya hanya boleh jenguk 3 kali. Dan selama ditahan itu, Sumaryam ini disuruh ngubah BAP-nya, geng. Berita acara pemeriksaan. Jadi kayak emang disetting disuruh biar nih kasusnya ditutup. Sumaryam katanya diancam bakal disetrum dan dipenjarain selama 10 tahun kalau dia nih nggak mau ngubah BAP-nya. Parahnya lagi, Sumaryam juga sempat dilucuti tuh pakaiannya oleh oknum polisi yang alasannya katanya mau melihat Sumaryam ini punya tato apa sih namanya, palu arit apa enggak, dimana itu adalah salah satu lambang komunis pada masanya. Jadi Sumaryam ini juga dituduh sebagai salah satu anggota Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia, yang memang ada di bawah PKI. Kan makin kayak ngadi-ngadi, ini Sumaryam cuman tukang jualan telur, ya Allah ya Robi. Dan walaupun ini settingnya zaman dulu ya, netizen pada zaman itu juga kagak buru-buru amat. Waktu Sumaryam malah ditangkap dan dijadiin tersangka karena dibilang dia hoax, ya warga geram. Kayak ada gila-gilanya nih polisi, orang ketimpa masalah malah kayak dijorokin lagi ke jurang, bukannya dibantu. Kan kacau ya. Akhirnya atas desakan masyarakat, Sumaryam pun dibebaskan. Dari situ, Sumaryam ini bercerita kepada salah satu wartawan senior bernama Slamet Jabarudi. Dia menceritakan apa saja yang dia alami selama ditahan, tuh kan disiksa segala macam. Dan berita itu kemudian dimuat di koran pelopor Yogyakarta. Yang akhirnya nggak cuma bikin heboh satu Jogja, tapi satu Indonesia. Kayak, wah, di luar Naila, nggak habis fitri banget nih kelakuan oknum-oknum polisi. Dan tentunya berita tersebut bikin oknum-oknum polisi tadi itu ya kebakaran jenggot lah. Tapi apa yang terjadi? Pas Slamet tuh selaku wartawan senior yang tadi nulis beritanya malah dijeblosin ke penjara dengan tuduhan ikut menyebarkan hoax. Weleh. Takut ya kalau begitu ya. Nah, tindakan berlebihan dari oknum polisi-polisi ini justru membuat warga ini makin yakin kalau apa yang dialami Sumaryam ini bukan hoax. Dan pelakunya pasti punya kuasa untuk bisa menyuruh oknum-oknum polisi ini tuh buat menutup kasusnya. Tapi cara nutupinya itu malah kayak bikin suspicious gitu, makin mencurigakan ya. Nggak main cantik gitu, kayak kok jadi begini sih, jadi banyak kejanggalan. Salah satu hal yang janggal adalah pada tanggal 19 November 1970, Sumaryam ini menjalani sidang tertutup untuk pertama kalinya. Ya lagi-lagi bikin warga bertanya-tanya, ngapa harus tertutup sih? Ini kan bukan sebuah kasus yang melibatkan rahasia negara yang besar begitu. Dan sekali lagi, akibat desakan warga yang pada gregetan ya, akhirnya waktu sidang kedua digelarnya terbuka. Yang kali itu, oknum-oknum polisi ini membawa seorang tukang bakso bernama Trimo. Lah ngapain tahu-tahu segala bawa tukang bakso? Mau makan bakso di persidangan apa gimana? Dikira hajatan? Apa jangan-jangan tukang baksonya itu intel gitu kan? Halo Kijang satu ganti? Kagak gengs, bukan geng. Ternyata si tukang bakso ini mau dijadiin kambing hitam. Dibilangnya ya melakukan semua itu pemerkosaan terhadap Sumaryam adalah Trimo, si tukang bakso. Terus ditambahin lagi nih bumbu-bumbu. Kalau katanya Sumaryam sama Trimo sebenarnya ada hubungan gelap. Macam cerita-cerita sinetron India yang kadang suka seenak jidat gitu jalan ceritanya. Ngalor ngidul kemana-mana kayak, lo kok tau-tau begitu sih? Kocaknya ya, walaupun namanya tadi Trimo, tapi dia nggak terima dengan tuduhan itu. Di persidangan dia langsung bilang, hubungan gelap ya. Wong saya aja nggak kenal sama mbaknya. Lah kan, ayah wae. Dan ternyata 11-12 nih sama kejadian Sumaryam. Sebelum dibawa ke pengadilan, Trimo ini juga mengaku mengalami beberapa penyiksaan dari oknum-oknum polisi untuk mengakui cerita yang memang telah mereka buat. Nah, atas kasus Sumaryam yang menjadi tersangka dituduh penyebaran hoax, jaksa penuntut umum itu meminta agar Sumaryam itu dipenjara selama 3 bulan dan masa percobaan 1 tahun. Tapi untungnya hakim pada saat itu bernama Lamia Mulyarto tidak mengabulkan tuntutan jaksa, di mana Sumaryam dinyatakan tidak bersalah dan dia diyakini tidak memberikan keterangan palsu. Hakim justru membeberkan kalau kelakuan oknum-oknum polisi di Jogja tuh jauh dari kata mengayomi, kayak malah ditegur tuh polisi-polisinya. Dan di situ pun Sumaryam dinyatakan bebas. Tepuk tangan dulu deh buat hakimnya. Cakep nih. Cuma abis itu mah persoalan belum kelar, masih panjang nih dramanya nih. Kan ala-ala sinetron India tadi. Pelakunya abis belum ketangkep. Ditambah oknum-oknum polisi tadi pada nggak terima sama pernyataannya hakim. Soalnya kan jatuhnya kayak mencoreng nama polisi. Yang padahal polisi itu apa, mengayomi, jujur, baik, dan wangi sepanjang hari ya Pak Polisi ya. Aman ya.
aman ya. Nah, dari sini kan kasusnya terus bergulir. Ada desas-desus lagi nih yang kembali beredar. Kalau sebenarnya katanya polisi ini telah menangkap seseorang bernama Budi Dono yang diduga merupakan seorang pelakunya. Dan Budi Dono ini adalah teman dari beberapa anak pejabat pada era itu. Jadi diduga pelaku-pelaku yang ada di dalam mobil itu adalah anak-anak pejabat, gengs. Nah, menurut beberapa desas-desus yang tersebar dulu, jadi memang ini udah jadi semacam cerita-cerita konspirasi yang ada lah banyak di berbagai media yang ngebahas kasus ini. Dipercaya nih kejadiannya waktu itu, Budi Dono nih lagi nongkrong di sekitaran daerah Malioboro. Terus dia disamperin nih sama seorang temannya bernama Mur. Nah, Mur ini adalah anak dari Brigadir Jenderal Katamso yang merupakan salah satu pahlawan revolusi, gengs. Dia ini meninggal karena membela Pancasila dan memberantas PKI di tahun 1965. Ya, tapi kan itu yang pahlawan bapaknya ya, belum tentu anaknya kelakuannya juga baik gitu maksudnya. Mur ini tuh bilang ke Budi, Bud, jadi nggak ntar malam? Ayo jadi katanya. Nah, singkat cerita, malam pun tiba. Budi sama Mur ini dijemput sama Angli Kusumo yang merupakan anak petinggi juga. Mereka naik mobil jeep tuh. Pokoknya Angli Kusumo ini adalah anak dari Paku Alam ke-8 yang pernah jadi gubernur kedua di Jogja. Setelah itu mereka lanjut nih jemput teman yang lainnya bernama Ismet. Setelah kumpul, mereka pun keliling nih untuk mencari mangsa dan ketemulah sama Sumarim. Tapi berarti kalau bener 4 ini orang adalah pelakunya, ya diduga pelaku, berarti kan mereka udah terencana ya seniat itu ya. Nah, karena desas-desus tentang keterlibatannya Angli Kusumo tadi itu beredar luas sampai ke telinga sang ayah yaitu Paku Alam ke-8, langsung dibantah dan bilang katanya kalau semua itu tuh hoax. Jadi dari tadi ini semua berita dibilang hoax. Sampai akhirnya kepala Kapolri yang menjabat pada saat itu bernama Hugeng Imam Santoso tuh turun tangan. Karena mungkin Pak Hugeng ini gregetan ya. Ini kasus kok nggak kelar-kelar. Dimana Pak Hugeng ini juga dikenal sebagai orang yang jujur dan berintegritas tinggi, gengs. Sampai waktu itu ada istilah yang bilang kalau polisi jujur itu cuma ada 3. Yaitu polisi tidur, polisi Hugeng, sama patung polisi. Ya tapi kan itu dulu. Kalau sekarang mah semua polisi di Indonesia nih jujur, amanah semuanya ya. Aman aja saya ya, aman ya. Aman ya pokoknya ya. Tapi kita mau intermezzo sebentar nggak apa-apa ya? Biar ada belajar sejarah-sejarahnya dikit gitu. Kagak kopong-kopong banget nih pengetahuan lu. Sedikit background tentang Pak Hugeng nih, karena bagus banget emang track recordnya. Dia itu tuh lahir di Pekalongan tahun 1921, yang berbeda dengan kisah hidupnya Sumariem. Karena Pak Hugeng ini terlahir dari keluarga yang punya privilege, dari keluarga kaya raya. Ayahnya itu seorang jaksa penuntut umum, yang jadinya dari kecil Pak Hugeng ini ya kenal sama polisi, itu rekan-rekanan ayahnya. Ibaratnya berarti Pak Hugeng ini kayak macam Gujunpyo begitu ya. Nah dari situ Pak Hugeng nih belajar sungguh-sungguh supaya dia punya cita-cita kayak pengen jadi polisi deh. Melihat nih teman-teman ayahnya kan banyak yang polisi gagah-gagah beribawa gitu kan, melawan kejahatan. Jadi cita-citaku jadi polisi. Sampai seiring berjalannya waktu, Pak Hugeng yang masih remaja itu mulai mendapatkan masukan tentang profesi-profesi lainnya. Ya akhirnya setelah lulus SMA, Pak Hugeng ini akhirnya melanjutkan pendidikannya di Jakarta dan mengambil jurusannya jurusan hukum, ngikutin bapaknya. Yang biasa cita-cita waktu kecil kan emang suka berubah-ubah gitu ya pas gede ya. Dulu kita juga pas ditanyakan pengen jadi apa? Astronot. Tapi pas sudah gede ya kali kita jadi astronot. Lah udah kerja apa aja lah, yang penting gajian tiap bulan. Dan selama menempuh pendidikan di bidang hukum itu, Hugeng ini terkenal sebagai anak yang sering berorganisasi gitu, aktif banget. Beliau itu memiliki banyak teman yang akhirnya teman-temannya itu pada menjadi pejabat-pejabat tinggi. Jadi dari awal emang circle-nya nih orang-orang top udah. Makanya lu main sama siapa, lu pilih-pilih temen lu. Jangan asal aja lu kejerumus yang enggak aja. Lah kalau mau baik sama orang mah baik sama siapa aja kagak apa-apa. Tapi kalau sama temen kita harus pilih-pilih. Hari gini orang pada kelakuan kayak setan. Kalau lu temen sama setan, sekalian aja lu pesugihan. Lah, kalau jadi kesana-sana. Namun sayangnya, gengs, di tahun 1942, Jepang ini kan datang tuh menjajah Indonesia. Nah, sekolah tadi tempat Pak Hugeng ini menimba ilmu, itu ditutup sama Jepang. Dan terpaksa Pak Hugeng ini balik ke daerah Pekalongan. Kehidupannya berubah drastis pada saat itu, geng. Dimana selama di Pekalongan, Pak Hugeng ini jadi suka kayak kerja serabutan. Kadang dia jualan telur, kadang jualan buku-buku pelajaran bahasa Jepang. Pokoknya ya kayak nyari kegiatan gitulah. Sampai dia mikir, kok hidup gue jadi begini ya? Disitulah dia teringat akan cita-citanya menjadi polisi. Akhirnya dia melamar tuh ke institusi kepolisian. Dimana dari 130 orang pendaftar pada saat itu, Pak Hugeng ini diterima bersama 10 orang lainnya. Jadi kayak cuman diambil 10 tuh, terpilih kan berarti ya. Dan selama di kepolisian, Pak Hugeng ini juga selalu memberikan performance yang baik, gengs. Dia bahkan pernah dikirim ke Amerika untuk studi banding. Dan setelah pulang dari Amerika, karir Pak Hugeng di kepolisian melesat. Pasti ibunya tuh kalau pamer ke tetangga-tetangga ya, ih, bangga banget tuh. Kayak, Jen,
Anak saya baru pulang dari Amerika nih, ada oleh-olehnya nih, kacang ya nih. Dari Amerika tuh, Amerika, bukan Amerini. Jauhnya lawakan zaman dulu tuh. Namun sewaktu Sumariam ini lagi hot-hotnya, kasusnya lagi naik ya, Pak Hugeng ini statusnya udah menjabat jadi Kapolri, gengs. Makanya waktu ada desas-desus kalau pelakunya nih anak-anak petinggi yang sulit untuk disentuh hukum istilahnya ya, Pak Hugeng ini meminta kepada para bawahannya untuk bisa mengusut kasus ini tuh sampai tuntas. Cuma ternyata tetap aja tuh kagak tuntas juga karena susah banget ditemukan bukti-bukti kalau orang-orang yang tadi diduga pelakunya itu adalah beneran pelaku. Sampai akhirnya Pak Hugeng ini meminta bantuan loh ke Presiden Soeharto. Yang siapa tahu kalau Presiden udah turun tangan nih, nggak ada yang berani nolak gitu kan, apalagi bohong. Kala itu sih Presiden Soeharto mau membantu tuh untuk mengungkap kasus ini. Yang kemudian kasus ini tuh dilimpahkan ke tim pemeriksa pusat atau TPRPU namanya. Yang sebenarnya si TPRPU ini itu tugasnya ngurusin masalah politik yang berat sama atau kayak PKI gitu yang mengganggu kestabilan negara gitu. Jadi yang genting-genting lah. Ya maksudnya kalau kasus Sumariam ini kan semacam apa ya, kasus kriminal penduduk yang nggak ada pengaruhnya ke ekonomi atau kegentingan negara. Ya pengaruhnya waktu itu lebih ke citra kepolisian aja sih, sama keadilan untuk Sumariamnya sendiri nih. Ya tapi karena viral, ya kalian tahu apa-apa yang viral baru dikerjain gitu, diselesaiin kan? Hingga pada 2 Oktober 1971, Pak Hugeng yang kala itu sebenarnya masih berusia 50 tahun ya, tiba-tiba dipensiunkan. Entah ada kaitannya dengan kasusnya Sumariam atau memang ada kepentingan politik lainnya. Yang jelas tapi menurut orang-orang nih, Pak Hugeng itu dipensiunkan alasannya tuh kayak terdengar kayak hah? Gitu lagi-lagi kayak ngadi-ngadi. Soalnya waktu itu dibilang kepolisian ini butuh sosok baru yang lebih muda biar lebih fresh, lebih cekatan, lebih sigap. Berpikirnya juga bisa lebih kekinian gitu kan. Pada kenyataannya Pak Hugeng digantikan oleh Jenderal M. Hasan yang usianya jauh lebih tua. Lah, bagaimana? Cuman ya udahlah ya, kita kagak komen apa-apa ya. Setelah Pak Hugeng udah nggak jabat lagi di kepolisian, sidang terkait siapa pelaku kejadian dari Sumariam ini tetap terus berjalan. Cuma kali ini skenarionya dibuat beda lagi. Kalau di awal tadi kan skenarionya katanya pelakunya adalah si Trimo, tuh tukang bakso. Nah kali ini tahu-tahu tersangkanya dibuat ada 11 orang. Macam kayak momen futsal kali ya. Dimana 11 orang ini adalah semuanya warga sipil biasa yang naik 2 mobil. Satu mobil jeep, satu lagi mobil wagon. Diceritakan katanya kalau 11 orang ini itu menculik Sumariam di depan asrama polisi di Jalan Patung. Dan setelah berhasil ngangkut Sumariam ke dalam mobil, mereka membawa Sumariam ke daerah Prambanan dan berhenti di sebuah rumah di daerah Klaten. Nah, disitulah mereka memperkosa Sumariam rame-rame. Setelah itu Sumariam dikembalikan lagi masuk ke dalam mobil dan diturunkan di Jalan Wates, daerah Gamping. Tapi tahu-tahu ini kasusnya kayak jadi aneh gitu, geng. Selain kayak sinetron tersanjung yang gak kelar-kelar, tahu-tahu ceritanya berubah. Karena Sumariam nih di persidangan awal-awal, itu kan dia kayak banyak bilang saya lupa. Soalnya ya memang dia kan dibius. Jadi waktu itu antara sadar nggak sadar gitu kan, nggak bisa mengingat dengan jelas. Ya logikanya memang masuk akal, namanya orang dibius. Tahu-tahu di sidang terakhir kali itu, yang tadi skenario-nya tersangka 11 orang, Sumariam ini seolah-olah setuju iya pelakunya 11 orang. Padahal kan sebelumnya seingat dia katanya bilang ada 4 orang kan ya. Dan tahu-tahu nih di persidangan terakhir Sumariam bisa berbicara nih lancar banget dalam memberikan kesaksiannya yang seolah-olah dia ingat semua detail kejadiannya kayak bukan orang yang lagi dibius. Maksudnya ya kan cerita awalnya katanya dia dibius. Kalau orang dibius nggak mungkin ingat sedetail itu juga. Sumariam yang awalnya ragu-ragu nih menceritakan gambaran pelakunya itu seperti apa, karena lagi-lagi suasananya malam, di dalam mobil gelap, dia dibius pula. Terakhir kali persidangan itu dia tahu-tahu bisa berbicara dengan lengkap, lugas gitu ya, nggak pakai terbata-bata, lancar. Jenis mobilnya apa, warnanya apa, pintunya ada berapa, rumah tempat dia dilecehkan itu gimana, terus rumahnya warna apa. Pokoknya semua detail-detail kejadiannya tahu-tahu Sumariam ingat. Dijelaskan dengan baik, yang seolah-olah kalau orang dengerin kayak, loh kok ini tahu-tahu Sumariam jadi begini. Ngomongnya lancar banget ceritanya nih. Kayak emang udah dikasih skrip buat dihafalin gitu, gengs, maksudnya. Based on skenario. Lagu Korea itu, gengs, kalau kalian kagak tahu, elah. Terus, karena tahu-tahu Anda begitu ya, netizen yang tadinya apa sih simpati, Telkomsel, eksis gitu ya sama Sumariam, menjadi bertanya-tanya. Ini Sumariam tahu-tahu bisa berbicara dengan seperti itu. Kelihatannya tenang dan kayak nggak orang tertekan lagi gitu ya. Malah kelihatan kayak senyum-senyum gitu sama para jaksa dan para polisi. Yang padahal kan sebelumnya kayak begini. Yang netizen kayak loh. Apa jangan-jangan Sumariam ini telah diiming-imingi? Mungkin uang, mungkin sesuatu yang membuat dia merubah
pernyataannya. Masalahnya ya, ke-11 orang yang tadi disebutkan, semuanya bersikeras kalau mereka ini tidak terlibat sama sekali dengan kejadian Sumarium. Dan ternyata ke-11 orang itu sama punya riwayat ditahan sama polisi yang disiksa dulu dan dipaksa mengaku kalau mereka lah pelakunya. Mereka dipukul sampai pingsan dan diancam disetrum kalau nggak mau ngaku. Ya menurut kesaksian mereka begitu ya. Mereka juga katanya sempat tuh diiming-imingi pekerjaan setelah nanti mereka keluar dari penjara kalau mereka mau mengakui. Tapi ya lagi-lagi nggak ada yang mau ngaku lah. Ada gila-gilanya kali. Pokoknya setelah total dilakukan 39 persidangan dalam 5 bulan tuh. Bayangin ya riuhnya bagaimana. Dari 11 orang ini, akhirnya ada 2 orang yang dipercaya sama para netizen nih ditumbalkan sebagai tersangkanya dan dinyatakan bersalah. Tapi ini ditumbalkannya kagak pakai ilmu hitam juga ya. Ini bukan teman cerita, melainkan orang yang kagak salah tapi ya udahlah disalahin. Dimana mereka berdua ini dijatuhi hukuman penjara 2 tahun. Karena pelakunya ini kan ceritanya udah ketangkep. Ya kasusnya dianggap case close, selesai. Di end taman. Setelah itu, Sumarium pindah dari Yogyakarta ke Semarang, gengs. Untuk bekerja sebagai seorang perawat di salah satu rumah sakit tentara. Yang kemudian dia bertemu jodohnya dan akhirnya menikah. Ya setelah itu, kehidupan dari Sumarium tidak pernah terekspos lagi di media. Orang juga lama-lama lupa. Jadi nggak ada yang tahu juga keadaannya Sumarium sehabis itu tuh bagaimana sampai sekarang. Apakah masih hidup atau telah tiada. Tapi kisah Sumarium yang waktu itu benar-benar cukup menggemparkan dan berbelit-belit ya. Sampai akhirnya pernah diangkat menjadi sebuah film berjudul Perawan Desa, geng. Ya kayak gue gitu ya, kita jadi ngerasa terpanggil ya. Karena kan saya masih ting-ting, dijamin masih ting-ting, sama sekali belum berpengalaman. So itu tadi guys, kasus yang cukup misterius dan banyak banget pertanyaan tentang keadilan hukum di negeri ini. Soalnya ya banyak kejanggalan dan akhirnya yang kayak jadi kayak kok begitu? Tapi ya sudahlah, yang namanya juga Wakanda Forever. Mau heran juga nggak heran ya, cuma bisa geleng-geleng aja lah. Soalnya kan itu ini ceritanya tahun 1970. Kayak yang tadi gue udah bilang, kalau sekarang mah nggak begitu, hukum adil, cakep, bagus ya. Aman. Aman kita ya. Ya udahlah, kuat-kuatin aja hidup lu. Karena inget tuh kata Tulus. Manusia kuat, itu limbat. Kuat banget limbat ya. Bisa kan itu matahin besi pakai gigi. Sampai narik truk juga waktu itu gue pernah nonton tuh pakai gigi, dia tuh limbat tuh kuat. Ya udah, terima kasih ya semuanya ya. Jangan lupa subscribe lu. Yang belum udahlah klik bantu-bantu tombol subscribe, orang gratis. Biar kita juga bisa kuat gitu bikin video terus. Manusia kuat, itu Limbat. Ya udah, sampai jumpa lagi ya di kasus Misting selanjutnya. Assalamualaikum.